Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anak dan apa kabar ayah serta bunda yang masih setia membimbing anak-anak dalam pembelajaran online? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Miss Ine dalam mata pelajaran tematik 1D. Hari ini Miss Ine akan menjelaskan mengenai satuan tak baku yang akan Miss Ine bahas dalam pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 halaman 60. Silahkan Ananda buka halaman 60-nya. Mari simak bersama-sama halaman 60. Ayo bercerita. Nina berkunjung ke rumah Nina. Rina adalah saudara sepupu Nina. Meskipun jarang bertemu, Nina dan Rina sangat akrab. Nina bersyukur kepada Tuhan memiliki saudara sepupu yang baik. Apakah kamu mempunyai saudara sepupu? Silahkan diisi, jika iya, tulis iya, jika tidak punya, tulis tidak. Kapan biasanya kamu bertemu saudara sepupumu? Nah, kapan waktunya? Boleh diisi akhir pekan, setiap hari, sore hari, silahkan diisi sesuai dengan pengalaman kamu bertemu saudara sepupumu. Apa yang biasa kalian lakukan? Nah, biasanya dengan saudara sepupu kamu, biasanya kalian melakukan hal apa? Jika Nina dan Rina bermain boneka, nah, hal apa yang biasanya kamu lakukan bersama sepupumu ketika kalian bertemu? Mari anak-anak kita lanjutkan ke bagian ayo bercerita yang ada di bawahnya. Nah, ketika Nina bermain dengan Rina, Deli datang ke rumah Nina. Nina memperkenalkan diri kepada Deli. Nina memperkenalkan Rina kepada Deli. Ayo, bacalah percakapan mereka di bawah ini. Hai Deli, perkenalkan ini sepupuku. Rina menjawab, Hai Deli, namaku Rina. Deli pun membalas, Hai Rina, namaku Deli, senang berkenalan denganmu. Coba kalian garis bawahi kalimat perkenalan pada percakapan di atas. Nah, silahkan digaris bawahi kalimat yang mana yang menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perkenalan kepada seseorang. Silahkan digaris bawahi. Selanjutnya kita berlanjut ke halaman 61. Ayo mengamati. Mengukur dengan langkah kaki adalah salah satu cara mengukur panjang. Langkah kaki termasuk satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan jika kalian ukur dengan orang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda juga. Itu adalah satuan tidak baku. Berbeda dengan satuan yang baku. Satuan yang baku biasanya menggunakan alat ukur seperti penggaris, seperti meteran. Itu sudah ada angka-angkanya. Nah, contohnya Miss Ine dan Miss Nani mengukur panjang meja yang ada di sekolah dengan jengkal. Karena Miss Ine dan Miss Nani adalah orang yang berbeda dan bisa jadi ukuran tangannya pun berbeda. Ketika Miss Ine menjengkal dengan tangan Miss Ine menghasilkan 6 jengkal, belum tentu ketika Miss Nani mengukur dengan jengkal hasilnya 6 jengkal juga. Jika tangan Miss Nani lebih kecil daripada tangan Miss Ine, bisa jadi
Tangan Miss Nani atau mejanya ketika diukur menghasilkan 8 jengkal, itu bisa jadi. Nah, oleh karena itu, mengapa dinamakan satuan tidak baku? Karena ketika orang yang mengukurnya adalah beda, pasti hasil yang akan dihasilkan pun berbeda. Lain halnya dengan jika Miss Ine mengukur sebuah panjang buku menggunakan penggaris, misalnya mendapatkan hasil 15 cm. Nah, ketika Miss Nani mengukur panjang buku yang diukur Miss Ine pun pasti hasilnya akan sama, 15 cm juga. Jadi itulah antara satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satuan tidak baku. Kita lihat sama-sama pada halaman 61. Ayo mengamati. Nina, Rina, dan Deli bermain lompat jauh. Anak yang melompat paling jauh menjadi pemenang. Mereka menghitung jarak jauhnya lompatan dengan langkah kaki. Mengukur dengan langkah kaki adalah salah satu cara mengukur panjang. Langkah kaki termasuk satuan panjang tidak baku. Kamu dapat menggunakan anggota tubuhmu untuk mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Misalnya sebagai berikut. Ada menggunakan jengkal. Kedua, hasta. Hasta itu dari siku sampai ujung jari. Ada juga depa. Depa dengan menelentangkan kedua tangan. Ada langkah kaki, ada juga telapak kaki. Perhatikan contoh pengukuran panjang berikut. Nah, ketika Nina mengukur papan tulis, panjang papan tulis sama dengan 2 depa. Panjang buku sama dengan 2 jengkal. Mari kita lanjutkan pada halaman 62. Silakan kalian buka halaman 62. Nah, di sini kita akan berlatih mengukur benda-benda yang ada di sekitarmu menggunakan satuan tidak baku. Misalnya menggunakan jengkal. Tuliskan hasil pengukuranmu pada tabel berikut. Di sini ada buku, pensil, serta nomor 3 sampai nomor 6. Bisa kalian isi sendiri benda apa saja yang akan kalian ukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Silakan ini kalian kerjakan secara mandiri menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Nah, untuk ayo bercerita halaman 62 kita baca saja ya. Untuk ini tugasnya di skip atau tidak usah dikerjakan. Ayo bercerita. Rina diantar paman ke rumah Nina. Nina jarang bertemu paman. Nina ingin mengenal paman lebih dekat. Nina bercakap-cakap dengan paman. Pernahkah kamu bercakap-cakap atau ngobrol dengan anggota keluarga besarmu? Ceritakan pengalamanmu, misalnya mengenai hal-hal berikut. Nama lengkapnya, hubungan kekeluargaan denganmu, tempat tinggalnya, anggota keluarganya, jika sudah berkeluarga, pekerjaan atau sekolahnya. Bagian ini kalian lewati saja ya. Kita lanjutkan ke ayo berlatih halaman 63. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini, berilah tanda checklist pada kalimat perkenalan. Berilah tanda checklist pada kalimat perkenalan. Perkenalkan, ini sepupuku bernama Yunita. Silakan di checklist atau disilang. Hai, siapa namamu? Hai teman-teman, perkenalkan, ini adikku namanya Raisa. Halo, bolehkah aku berkenalan denganmu?
Halo, ini saudaraku Mira. Perkenalkan, silakan diisi secara mandiri nomor 1. Untuk soal nomor 2, tuliskan panjang benda berikut. Ada meja, pita, papan tulis, dan tali. Untuk mengisi soal nomor 2, kalian bisa menghitung berapa jengkal panjang meja dengan menghitung banyak jengkalnya. Berapa panjang pita dengan menghitung berapa jengkalnya. Berapa panjang papan tulis dengan menghitung berapa hasta, dan berapa panjang tali dengan menghitung berapa hasta. Itulah pembelajaran pada pembelajaran 3. Kemudian akan kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Silahkan dibuka halaman 64 pada buku paket tematikmu. Pembelajaran 4. Ayo bermain. Nina, Adi, dan saudara sepupunya berkunjung ke rumah kakek. Di sana mereka bermain bersama. Mereka bermain lompat kelinci. Kakek memberikan aba-aba, anak-anak harus melompat sesuai aba-aba. Kalian bisa mengikuti gerakan seperti Nina di rumah. Ini namanya adalah lompat kelinci. Silahkan bisa kalian lakukan di rumah bersama adik atau kakak kalian. Lakukanlah sekitar 2-3 menit. Nah, dilanjutkan kepada pembahasan halaman 65. Ayo bercerita. Pernahkah kamu berkunjung ke rumah kakek dan nenekmu? Silahkan jika pernah, isi pernah. Jika tidak, isi tidak pernah. Apakah kamu senang berkunjung ke rumah kakek nenekmu? Silahkan diisi. Kegiatan ayo berdiskusi. Nina memanggil kakek dan nenek dengan sebutan Aki dan Nini. Setiap daerah mempunyai panggilan yang berbeda untuk anggota keluarga. Bagaimana kamu memanggil kakek dan nenekmu? Nah, biasanya kamu memanggil kakek dan nenekmu sebutannya apa? Silahkan diisi ya, nak. Tanyakan juga kepada temanmu, samakah dengan panggilanmu pada kakek dan nenek? Jika kamu sudah memahami atau tahu panggilanmu terhadap kakek dan nenekmu, silahkan tanyakan kepada 6 temanmu di sekitar rumah. Ditulis nama temannya, asal daerahnya dari mana, lalu kalian tanyakan nama panggilan untuk atau kepada kakek dan neneknya ya. Setelah kalian isi halaman 65, silahkan dibuka halaman 66-nya. Ayo berkreasi. Nina menggambar. Nina menggambar pemandangan di sekitarnya ketika bermain dengan sepupunya. Nina menggambar menggunakan pensil dan krayon. Nah, di sini Nina menggunakan alat-alat untuk menggambar, yaitu diantaranya ada buku gambar, krayon, pensil gambar, pensil warna. Ayo gambarlah kegiatan bertema keluarga. Siapkan alat-alat yang diperlukan untuk menggambar. Nah, jika di rumah kalian memiliki buku gambar, silahkan kalian bisa menggambar kegiatan yang bertema keluarga. Misalnya kalian bisa menggambar ayah
ibu dan kamu sedang jalan-jalan di taman, sedang makan bersama atau sedang menonton TV bersama. Silahkan buat gambar bertema keluarga pada buku gambar kalian masing-masing. Selanjutnya beralih ke halaman 67. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini. Lengkapilah kalimat dengan kata yang tepat. Gunakan kata dalam kotak berikut. Nah, untuk menjawab A sampai E, kalian memilih pada kotak-kotak yang tersedia berwarna kuning. Mengerti? Lalu ke soal nomor 2. Berilah tanda checklist pada benda yang merupakan alat menggambar. Silakan yang merupakan alat menggambar kalian boleh checklist. Ya, setelah kalian mengerjakan selesai nomor 1 dan 2, silakan kalian lanjutkan tugas dari Miss Ine tadi. Membuat gambar pada buku gambar atau kertas HVS mengenai gambar kegiatan bertema keluarga. Itu saja pembahasan mengenai subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa untuk tugasnya yaitu membuat gambar kegiatan bertema keluarga ya. Jangan lupa nanti untuk di share di wali kelasnya masing-masing. Kelas Marwah ke Miss Ine dan kelas Sofa ke Miss Budi. Itu saja pembahasan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.